Hai semuanya, pernah nggak sih kamu lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba merasa hidupmu kurang? Bukan karena kamu kelaparan atau kesepian, tapi karena lihat temanmu atau bahkan orang asing posting foto lagi liburan ke luar negeri, pamer iPhone seri terbaru, atau nongkrong di kafe yang bahkan harga satu cup kopinya bisa bikin saldo e-wallet kamu kering kerontang. Rasanya tuh kayak dunia ini penuh orang sukses, stylish, dan glamour. Sementara kamu masih ngerebus mie instan jam 11 malam sambil mikir, aku salah apa sih dalam hidup ini? Yang lebih lucu, di tengah semua euforia flexing ini, ada satu pemandangan absurd yang seolah menertawakan kita semua dari kejauhan, yaitu Mark Zuckerberg, salah satu orang terkaya di dunia, terkenal dengan gaya hidup sederhana, sering memakai kaos abu-abu yang sama tiap hari, celana jeans dan sepatu yang nggak terlalu mencolok. Bahkan kadang mukanya kayak belum tidur semalaman, tapi tetap dia bos, bukan bos-bosan. Beneran bos. Pemilik platform yang mungkin kamu pakai buat stalking mantan atau sekadar update story biar kelihatan sibuk. Pernah kepikiran nggak sih kenapa orang sekaya Mark justru hidup super sederhana, tapi kita yang bahkan masih mikir 2 kali buat isi pulsa, malah berlomba-lomba tampil, wah, ironis kan? Tapi emang begitulah wajah realitas zaman sekarang. Gaya hidup bukan lagi soal kenyamanan atau kebutuhan, tapi sudah jadi panggung pertunjukan. Dan panggung itu luas, permanen, dan bisa diakses 24 jam bernama internet. Di dunia yang makin digital ini, gengsi bukan lagi cuma urusan mobil dan rumah. Sekarang gengsi udah jadi pixel. Kamu bisa terlihat tajir cuma dari foto estetik, walaupun di balik layar kamu minjem outfit dari teman atau bahkan ngutang buat nongkrong. Dunia maya nggak pernah peduli sama kenyataan. Selama penampilan kamu meyakinkan, dan makin banyak likes, makin kamu merasa valid. Padahal, kadang kita nggak sadar udah masuk ke dalam lingkaran setan validasi. Coba deh lihat Zuckerberg lagi. Dia nggak peduli dilihat siapa, dia nggak repot tampil keren tiap hari, dia nggak beli baju branded buat update story. Dia bahkan pernah ditanya kenapa bajunya itu-itu mulu, dan jawabannya simple. Biar dia nggak buang waktu mikir mau pakai baju apa, dan bisa fokus ambil keputusan penting buat perusahaannya. Gila nggak sih? Kita mikir keras buat mix and match OOTD biar feed Instagram rapi, dia mikir keras buat nyelamatin server Facebook biar nggak crash. Skala prioritasnya beda banget. Tapi bukan berarti kamu salah kalau ingin tampil keren. Nggak dosa juga kok pengen kelihatan kece. Yang jadi masalah itu kalau kamu jadi hidup buat gengsi, bukan buat diri sendiri. Ada orang yang rela pinjam duit buat nongkrong di tempat hits biar bisa ikutan posting di Instagram. Ada juga yang beli gadget canggih padahal nggak terlalu butuh, cuman biar dianggap ngikut zaman. Dan sedihnya, semua itu bukan buat kebahagiaan sejati, tapi buat memuaskan mata orang lain yang bahkan mungkin nggak benar-benar peduli. Kita hidup di era di mana status sosial bisa dibangun dari apa yang kamu tampilkan, bukan dari apa yang kamu punya. Dan tekanan sosial itu makin gila. Semua orang kayak lagi main lomba lari tanpa garis finish, siapa yang paling cepat terlihat sukses. Padahal definisi sukses itu personal banget. Tapi media sosial bikin semuanya seragam. Kalau kamu belum traveling ke luar negeri, belum beli barang branded, belum foto di rooftop hotel, maka kamu dianggap belum pantas disebut berhasil. Padahal siapa sih yang bikin standar itu? Mark Zuckerberg, meskipun dikritik di banyak hal, menunjukkan ke kita satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kamu nggak perlu diakui orang lain buat jadi powerful. Kamu bisa punya pengaruh, kekuasaan, dan uang tanpa harus minta pengakuan tiap hari lewat foto-foto lifestyle. Bayangkan aja, dia bisa saja beli private jet kapanpun, tapi kadang dia memilih makan di kantin kantor yang sama dengan karyawan lain. Beda banget sama kita yang kadang rela menahan diri buat beli hal-hal penting, cuma supaya bisa ikut tren atau pamer barang branded. Zuckerberg bukan satu-satunya yang hidup sederhana. Elon Musk pernah tidur di lantai pabrik Tesla saat masa-masa sulit. Warren Buffett masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1950-an. Jeff Bezos memulai Amazon dari garasi dengan gaya hidup yang jauh dari kemewahan. Mereka orang kaya beneran, tapi justru makin kaya makin minimalis. Makin sukses, makin gak butuh bukti, karena mereka sadar nilai diri gak datang dari label harga. Nilai diri datang dari dampak. Sementara kita, generasi digital ini, hidup dalam tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita bukan cuma bersaing secara finansial,
tapi juga secara visual. Kalau dulu tetangga kamu yang jadi tolak ukur, sekarang kamu dibandingkan dengan orang random dari Dubai yang bahkan kamu nggak kenal. Dan lebih parahnya, semua itu terjadi setiap detik lewat layar kecil di tangan kamu. Apa yang bikin kita terjebak di pola pikir flexing ini? Salah satunya adalah rasa takut dianggap gagal. Kita takut kelihatan biasa aja. Kita takut nggak cukup keren. Kita takut nggak diundang ke lingkaran sosial tertentu. Dan solusi tercepat buat itu semua adalah tampil seolah-olah kita udah sampai. Padahal di balik layar kita belum kemana-mana. Kita baru mulai, tapi sudah ingin tampak seperti sudah finish. Padahal ada keindahan dalam proses. Ada kebanggaan dalam keterbatasan. Kamu bisa kok punya style tanpa harus boros. Kamu bisa tampil keren tanpa harus berutang. Tapi yang paling penting, kamu bisa bahagia tanpa harus terus-menerus cari validasi. Dan ini yang sering dilupakan. Hidup low-key itu bukan berarti miskin. Hidup sederhana itu bukan tanda kegagalan. Justru, seringkali itu tanda kamu sudah cukup dewasa buat ngerti mana yang benar-benar penting. Zuckerberg tahu bahwa hidup itu bukan ajang pamer. Dia sadar bahwa yang dilihat orang bukan seberapa mewah hidupmu, tapi seberapa besar dampak yang kamu tinggalkan. Dan dampak nggak bisa difoto, nggak bisa diedit pakai filter, tapi bisa dirasakan, bisa dikenang, bisa bikin perubahan. Dan yang lucu, makin kamu fokus bikin dampak, makin kamu nggak punya waktu buat mikirin pendapat orang. Kamu tahu nggak bahwa banyak orang kaya yang hidup minimalis itu bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka sudah ngerti value dari waktu dan energi. Mereka tahu bahwa waktu mikir mau pakai baju apa lebih baik dipakai buat mikir ide bisnis. Uang yang dihabiskan buat flexing bisa dipakai investasi. Energi yang dibuang buat cari perhatian orang bisa dipakai buat nulis buku, bikin usaha, atau bantu orang lain. Mereka sudah selesai dengan kebutuhan pengakuan. Tapi kalau kamu masih di fase ingin diakui, nggak apa-apa juga. Semua orang punya fase. Tapi ingat, jangan sampai fase itu jadi jebakan. Jangan sampai kamu kejar impresi sampai lupa esensi. Jangan sampai kamu ngoyo terlihat keren, tapi ujung-ujungnya hidupmu kosong. Karena yang paling menyedihkan itu bukan ketika kamu nggak punya apa-apa, tapi ketika kamu sudah punya banyak tapi tetap merasa kurang. Karena standarmu datang dari orang lain. Zuckerberg bisa hidup tanpa gengsi karena dia tahu dirinya siapa. Kamu juga bisa. Mungkin kamu belum punya perusahaan triliunan dolar. Tapi kamu punya kendali atas cara kamu hidup. Kamu bisa pilih buat gak ikut-ikutan. Kamu bisa pilih buat jujur sama diri sendiri. Dan kamu bisa pilih buat tenang, meski dunia di luar lagi sibuk pamer. Satu hal yang perlu kamu ingat, orang yang benar-benar kaya bukan yang punya paling banyak, tapi yang butuh paling sedikit. Dan orang yang bahagia bukan yang paling banyak dipuji, tapi yang paling damai saat sendiri. Jadi, kalau kamu merasa capek mengejar gengsi, mungkin itu sinyal buat berhenti sejenak. Lihat ke dalam, tanya ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar aku pengen? Hidup seperti apa yang bikin aku tenang? Kalau jawabannya bukan di balik kamera, likes, dan filter, berarti kamu sudah nemu sesuatu yang Zuckerberg juga pegang erat, yaitu makna. Akhirnya, semua kembali ke pilihan. Mau hidup buat impresi atau buat integritas? Mau capek ngejar pujian atau tenang dalam kejujuran? Mau sibuk jadi versi yang disukai banyak orang atau nyaman jadi diri sendiri? Mark Zuckerberg udah kasih contoh bahwa hidup low-key bukan kekalahan, tapi kemenangan yang lebih dalam. Sekarang, giliran kamu buat milih jalan yang bikin kamu bukan cuma terlihat hidup, tapi benar-benar hidup. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.